Baik, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal manajemen keuangan terkait net present value, profitability index, dan juga payback period. Langsung saja ke soalnya. Di sini perusahaan Amanda hendak melakukan investasi terhadap aktiva tetap berupa mesin ya, yang harganya 5,850 juta atau 5,85 miliar gitu ya. Nah, dari aktiva tetap ini diperkirakan dia akan menghasilkan pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 2.800 juta per tahun. Nah, namun kita harus hitung, apakah 2.800 juta itu bersih? Ternyata tidak ya. Ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan, seperti biaya operasional sebesar 600 juta per tahun, kemudian ada juga pajak, dan juga kita bisa perhitungkan biaya penyusutannya berapa. Nah, langsung saja kita masukkan penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dari mesin ini sebesar 2.800 juta. Kemudian biaya-biayanya, biaya yang bersifat tunai 600 juta, penyusutan kita hitung dulu. Cara menghitung penyusutan, harga perolehan dikurangi nilai residu, ini 250, kemudian dibagi masa ekonomisnya selama 5 tahun. Maka penyusutannya 1120. Kita jumlahkan biaya yang keluarnya, maka laba operasinya penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, hasilnya 1.080 juta. Kemudian ada pajak juga sebesar 30%. Kita kalikan dengan laba operasi, diperolehlah laba setelah pajaknya sebesar 756 ya. Namun kita perlu ingat bahwa yang kita peroleh, yang kita jadikan pertimbangan di sini adalah bukan labanya, tetapi kas masuk bersihnya. Di mana kas masuk bersih itu terdiri dari laba setelah pajak ditambahkan penyusutan. Kenapa ditambahkan penyusutan? Karena penyusutan ini sebetulnya tidak mengeluarkan uang ya, tidak mengeluarkan kas secara tunai. Maka kita anggap kas masuk bersih tersebut adalah laba setelah pajak ditambah penyusutan. Langsung saja di sini kita tambahkan ya. Saya nggak rapih ini nulisnya, nggak apa-apa ya. Kalian kalau nulis di buku bisa dengan rapih lah. Ternyata kas masuk bersih per tahunnya itu 1.876 juta. Ini ya, yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Lantas apakah 1.876 ini? Langsung kita kalikan 5. Sehingga kita bisa katakan bahwa aset ini menguntungkan ya? Tidak. Kenapa? Karena 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian dibandingkan dengan hari ini, nilainya tentu berbeda. Kita telah belajar net present value, net future value, di mana uang saat ini dan uang di kemudian hari itu berbeda. Maka ketika kita akan menginvestasikan sesuatu pada tahun ini, angka yang kita peroleh di 5 tahun kemudian harus kita bawa dulu ke keadaan sekarang. Maka kita hitung net present value-nya ya. Di sini ada net present value, PP penerimaan dikurangi PP pengeluaran, atau kalau mau dikebalikannya minus PP pengeluaran ditambah PP penerimaan juga boleh ya. Langsung saja kita hitung di sini. 1876, karena ini kas masuk yang akan kita peroleh ya. Namun kita kalikan dengan tabel anuitas present value ya. Karena ini per tahun dan kita akan mendapatkannya 5 tahun secara kontinu, maka kita pakai tabel yang anuitas. Sementara nanti untuk nilai residunya, karena didapatnya hanya tahun kelima, tidak setiap tahun, maka kita bisa hitung. Nah, di sini kita lihat present value anuitas tahun kelima 19%, bunganya 3,058 ya.
Kemudian untuk nilai residu tahun kelima 19%, 0,419. Kita masukkan. Nah, ini saya tuliskan di sini supaya nggak lupa ya. 3,058. Kemudian ditambah yang nilai residu 250. Kenapa nilai residu dianggap sebagai penerimaan? Ya karena aktiva bersih, aktiva tetap tersebut pada tahun terakhir dia nggak habis gitu ya, dia masih menyisakan 250 juta nilainya. Maka itu juga dianggap sebagai penerimaan. Yang ini sekali lagi kita lihat tabel yang bukan anuitas untuk nilai residu karena dapatnya hanya tahun terakhir doang ya, nggak setiap tahun dapat. Dikurangi PP pengeluarannya tadi modal kita berapa? 5850. Kita hitung dulu. 1876 dikali 3,058 ditambah 250 dikali 0,419, hasilnya adalah 5841,56 dikurangi 5850. Nah, ternyata PP penerimaannya itu adalah 5.841,56 dikurangi 5850, sudah kelihatan lah ya hasilnya, dia akan minus ya. Ternyata bukannya untung, malah kalau dengan teori net present value, investasi kita itu dianggap rugi sebesar 8,442 juta ya. Kesimpulannya, berdasarkan NPV, berdasarkan nilai NPV yang negatif, maka investasi ditolak. Ya, gitu. Kemudian yang B, profitability index, kita tinggal bagi PP penerimaan dibagi PP pengeluaran. PP penerimaannya tadi 58 sekian dibagi 5850. Ternyata dia nggak bulat ke angka 1 ya. Akhirnya ini juga kesimpulannya adalah investasi ditolak karena nilai profitability index-nya kurang dari 1. Meskipun ini 0,99 sekian. Sebetulnya ya gimana kebijakan perusahaan aja sih. Kalau misalnya perusahaan tidak keberatan mau menerima, ya bisa saja menerima. Tapi kan kalau misalnya kita lihat angkanya begitu pas-pasan gitu ya, dan kalau dibulatkan sebenarnya ini bisa saja menjadi 1 gitu. Tapi kesannya kayak yang dipaksain. Nah, maka perusahaan biasanya cenderung tidak mengambil kesimpulan dari PI ini, tapi juga melihat kesimpulan dari yang lain. Sekarang payback period. Payback period ini memang kelemahannya adalah dia tidak melihat nilai sekarang atau nilai kemudian. Dia hanya memperhitungkan kira-kira uang ini akan kembali modal di tahun keberapa sih. Nah, karena per tahunnya itu kita dapat 1876 juta, kira-kira akan kembali di tahun keberapa ya? Kita bagikan saja dari modal kita 5.850 dibagi 1876, ternyata 3,11 sekian ya. Artinya ini 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Lebihnya itu berapa sih? Kita tinggal hitung saja. Kita kalikan 1876 dikali 3. Hasilnya adalah dikali 3
Hasilnya adalah 5628. Sisanya berarti 5850 dikurangi 5628, 22 juta ya sisanya. Nah, 22 juta ini kira-kira akan kembali di berapa bulan sih? Caranya adalah 22 juta dibagi 1876 dikali 12 bulan. Ternyata 1,42 bulan. Jadi, investasi ini akan kembali pada 3 tahun lebih 1,42 bulan ya. Karena di sini dia syaratnya pengen kembali tidak lebih dari 2 tahun, maka bagaimana? Kesimpulannya, investasi ini ditolak karena tidak memenuhi syarat dari perusahaan yang menginginkan pengembalian investasi tidak lebih dari 2 tahun. Gitu ya teman-teman, gampang kan ya? Untuk bahasa kesimpulannya itu bebas, gimana kalian boleh. Dan ini juga penulisannya mungkin bisa lebih rapi ya, karena saya pakai Excel, jadi cukup berantakan. Gitu ya, jadi memang kebetulan saja nih, 3 metode ini, tiga-tiganya menghasilkan investasi yang ditolak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kalian juga menemukan bahwa salah satu metode bisa saja menerima dan metode lainnya menolak dan juga sebaliknya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di forum. Terima kasih.